rekan-rekan mahasiswa, kita lanjutkan pada video yang keempat terkait dengan validitas data dalam riset kualitatif, dan akan kita awali dengan member checking. Member checking ini terkait dengan dua aspek ya. Yang pertama adalah aspek subjek penelitian atau pihak yang kita teliti, yang kita observasi maupun yang kita wawancarai dan seterusnya. Dan yang kedua adalah sesama dengan tim anggota peneliti. Kalau penelitian itu kita laksanakan secara kolektif atau secara berkelompok. Nah, seperti dulu yang pernah kita sampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa dalam sebuah fragmen dari tayangan Sidul Anak Sekolahan. Sidul ini mendatangi Sarah yang dulu pernah meneliti ya, atau sedang melakukan proses penelitian terhadap keluarganya. Nah, untuk bisa memberikan atau memastikan bahwa data-data itu sudah diperoleh dengan baik oleh Sarah, dan Sarah juga tidak salah dalam memahami bagaimana data atau memahami keluarga Sidul, maka kemudian Sidul berkepentingan untuk membaca apa yang sudah dikumpulkan oleh Sarah, apa interpretasinya, apa maknanya atau the meaning dan seterusnya. Ya, jadi ini aspek yang pertama, yaitu itu dari sisi subjek peneliti. Nah, kemudian yang kedua adalah dari aspek penelitinya atau sesama anggota tim peneliti. Nah, dalam hal ini data yang dikumpulkan oleh masing-masing peneliti kemudian saling dikonfirmasikan, dibandingkan. Kamu dapat apa? Si B dapat apa? Si C dapat apa dari proses observasi yang sama-sama kita lakukan? Nah, ketika data dari masing-masing peneliti ini kemudian dikonfirmasikan, dibandingkan, maka nanti akan menghasilkan satu gambaran utuh dari sebuah data yang sudah sama-sama dikumpulkan dari lapangan. Ya. Jadi nanti akan saling dikomunikasikan, diinteraksikan kalau bahasa kita kemarin. Ya. Nah, seperti kemarin ketika kita memberikan contoh bagaimana para peneliti itu melakukan observasi terhadap kegiatan gunungan Duren yang ada di Lolong atau di Kabupaten Pekalongan. Si A, oh ini maknanya, si B dapat data ini maknanya, maka kemudian makna itu dijadikan satu, dikonfirmasikan. Maka nanti data yang diperoleh itu akan semakin valid, semakin sahih dan dapat dipercaya atau semakin kredibel. Karena apa? Dari berbagai sumber, dari beberapa sudut pandang yang kemudian dikonstruk menjadi satu kesatuan. Kalau kita ilustrasikan misalnya si A itu memperoleh bagian seperti ini, gitu ya. Kemudian si B itu memperoleh bagian seperti ini, dan si C memperoleh bagian yang bawah. Nah, maka ketika disatukan, maka akan menghasilkan sebuah gambaran utuh dari sebuah atau seekor binatang, yaitu seekor gajah. Yaitu ilustrasi sederhananya seperti itu. Itu adalah untuk member checking. Ya, jadi ada dua, yang pertama dari aspek subjek peneliti, kemudian yang kedua adalah dari masing-masing anggota peneliti ketika penelitian itu dilakukan secara berkelompok atau secara kolektif. Kemudian yang ketiga, rekan-rekan mahasiswa, atau yang terakhir, yaitu transferability, atau dalam bahasa yang lain disebut juga dengan validitas eksternal, atau dalam istilah lain juga disebut dengan ekstrapolasi. Itu maksudnya sama. Lalu apa yang disebut dengan transferability? Nah, dalam bahasa yang mudah, transferability itu adalah begini ya. Jadi hasil riset itu harus mampu menjawab pertanyaan, bagaimana hasil penelitian ini dapat diberlakukan pada waktu dan tempat lain yang berbeda. Jadi kalau saya menemukan hasil dari penelitian saya X misalnya, apakah X ini bisa kemudian berlaku di daerah yang lain? Kalau kita melakukan penelitian yang sama di daerah lain, apakah hasilnya juga X? Karena ini nanti terkait dengan teori ya. Jadi apakah teori yang kita hasilkan dari daerah X ini ya, itu juga mampu untuk kita gunakan membaca perilaku fenomena yang ada di daerah Y atau di daerah yang lain. Itu yang disebut dengan apa? Transferability, baik dari metodologinya, pendekatannya maupun hasilnya. Ya, dari proses penelitian maupun hasilnya. Kalau hasilnya yang tadi kaitannya dengan teori. Nah, kalau dalam bahasa kuantitatif itu yang disebut dengan generalisasi. Jadi kita memberlakukan hasil penelitian di daerah X ke daerah yang lain. Atau dalam bahasa lain juga disebut dengan generalisasi naturalistik. Nah,
Namun demikian, rekan-rekan mahasiswa, kembali saya ingatkan bahwa salah satu ciri dari riset kualitatif itu sifatnya ideographic tentatif. Ya. Jadi keberlakuannya itu ditentukan oleh waktu dan tempat. Nah, berarti apakah penelitian di daerah A itu tidak bisa sama hasilnya ketika dilakukan di daerah B? Bisa, ketika fenomenanya mirip, subjeknya mirip, konteksnya tidak jauh berbeda, dan seterusnya. Tetapi nature-nya pada dasarnya dalam riset kualitatif itu sifatnya dibatasi waktu dan ruang. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana kita melakukan transferability. Cara yang pertama, peneliti itu membandingkan hasil risetnya dengan hasil riset dari para peneliti sebelumnya yang mempunyai relevansi tertentu, baik itu tema, metode, dan beberapa aspek yang lain. Ini saya kutip dari buku Sony Laksono tahun 2013. Ya. Nah, contohnya seperti ini, saudara. Jadi kita melakukan penelitian terhadap para pedagang pasar tradisional. Ini adalah salah satu hasil temuannya. Kita baca dulu ya. Kepedulian para informan terhadap nilai-nilai sosial, persaudaraan, dan agama, baik itu yang disadari maupun tidak oleh para informan, itu memperkuat upaya teorisasi perilaku produksi dalam ekonomi Islam. Individu yang peduli terhadap aspek material dan spiritual dalam kerangka falah, maka akan berimplikasi pada perilaku dan tindakan ekonominya. Nah, implikasinya apa? Ini tadi ya. Jadi kalau dia dalam proses berdagang, jualan di pasar, itu tidak hanya aspek material yang dia perhatikan, tetapi juga spiritual, dan itu dalam kerangka falah, maka dia akan memperhatikan aspek-aspek persaudaraan, nilai sosial, dan seterusnya. Itu adalah temuan riset kita. Nah, kemudian kita bandingkan temuan riset kita ini, atau kita kolaborasikan temuan kita ini dengan temuan dari peneliti yang lain. Kita bandingkan, itu ekstrapolasi. Seperti yang dinyatakan oleh Akram Khan. Nah, ini sudah mulai menyebut peneliti yang lain. Individu yang digerakkan oleh orientasi falah, ini menurut Akram Khan, ya, maka dalam perilaku ekonominya pada level mikro akan mempertimbangkan aspek social survival, ketahanan sosial, di mana variabel persaudaraan atau brotherhood dan harmonisasi hubungan interpersonal atau harmonious interpersonal relationship menjadi salah satu pertimbangan penting saat memproduksi tindakannya. Nah, ini kemudian juga kita perkuat dengan peneliti yang kita kutip di footnote nomor 98, cuman karena terpotong ya. Nah, jadi artinya dalam visualisasi yang lain bisa kita katakan bahwa temuan riset ini mengatakan individu yang mempertimbangkan aspek spiritual pada perilaku ekonominya, maka dia akan mempedulikan nilai sosial, nilai persaudaraan, dan nilai agama. Nah, kemudian temuan ini, ya, temuan hasil penelitian ini kita bandingkan. Apakah ini bisa kita generalisir, kita ekstrapolasi? Nah, kemudian kita sandingkan dengan penelitian yang dihasilkan oleh Akram Khan maupun oleh Mustafar di footnote nomor 98 ini. Apa temuan dari dua orang ini? Bisa dibaca mulai dari baris ini ya, yang kita kasih garis atau kotak merah. Nih, mahasiswa, bagaimana kita melakukan ekstrapolasi? Salah satunya adalah dengan membandingkan temuan kita dengan temuan dari peneliti sebelumnya. Nah, cara yang kedua, peneliti itu menyusun deskripsi yang kontekstual, yang terperinci dan komprehensif, bahwa hasil risetnya itu dapat digeneralisasikan, jadi dapat diberlakukan. Jadi dapat, kalau orang Jawa mengatakan iso digebyah uyah, tetapi ada syarat tertentu, ada conditionsnya. Apa diantaranya? Settingnya, fenomenanya,
kemudian karakter subjek yang diteliti dan seterusnya. Ini merupakan salah satu hal yang bisa dilakukan oleh peneliti ketika dia akan melakukan transferability. Ya, jadi ini loh, hasil riset saya ini bisa berlaku di daerah lain asalkan A, B, C, D. Nah, A, B, C, D ini apa saja? Nggak ada rumusnya, tetapi prinsip pokoknya adalah peneliti harus mampu mengidentifikasi bahwa ini bahwa inilah yang menjadi pertimbangan ketika kita akan melakukan generalisasi. Settingnya demikian, fenomenanya demikian, subjeknya demikian, dan seterusnya. Demikian rekan-rekan mahasiswa terkait dengan upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh peneliti untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan, proses dalam menghasilkan data sekaligus ketika kita nanti akan melakukan analisis data itu melalui proses yang valid, melalui proses yang kredibel, sehingga hasil riset kita ini nanti bisa dipertanggungjawabkan baik dari sisi kontennya maupun dari sisi metodologinya. Demikian, semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.